pembulian di masa kecilnya. Semasa dia SD kelas 4, dia mendapatkan pembulian dikarenakan sebagai pendatang di lingkungan yang baru. Dia merupakan anak yang introvert terhadap lingkungan, sehingga banyak temannya yang mengejeknya. Dia juga merupakan anak dari keluarga yang mengalami broken home. Dari kejadian yang ditimpanya selama itu, membuat dirinya merasa sendiri dan dikucilkan oleh lingkungannya. Menginjak kelas 1 SMP, ibunya meninggal dunia, sehingga membuatnya semakin terpukul. Dan kemudian dia ditempatkan ke pesantren oleh keluarganya dari pihak ibu. Karena semenjak orang tua cerai, dia ikut dengan ibunya. Tujuan keluarga menaruh dia ke pesantren untuk menghilangkan rasa kesepiannya. Tetapi yang terjadi, kejadiannya di masa SD terulang kembali dan lebih parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AR. Saya tinggal di Jember. Umur saya sekarang 19 tahun. Saya lulusan dari SMK Negeri di Jember, dan saya mengalami tindakan perbedaan di masyarakat saat kecil. Oke, boleh ceritakan masa kecil Anda waktu masuk di kelas 4. Itu bagaimana kejadiannya? Kejadian itu bermula sekitar 9 tahun yang lalu. Keluarga yang awalnya tentram, damai, kemudian terjadi suatu masalah sehingga ayah dan ibu saya harus memutuskan untuk pisah. Saat itu saya belum mengerti apa itu cerai, tapi yang saya tahu saat itu ayah sudah tidak ada lagi, sudah pergi, nggak tahu kemana. Kemudian saya dan kakak saya tinggal bersama ibu. Mungkin sekitar 1 tahun setelah perceraian tersebut, kami bertiga harus berpisah. Ibu yang harus tinggal dengan adiknya, dan saya tinggal dengan tante. Setelah orang tua saya bercerai, saya diadop oleh tante saya, dan saya menjadi masyarakat baru di lingkungan yang baru. Awalnya senang, kemudian ketika saya masuk kelas 4 SD, saya mengalami yang namanya bullying, di mana tindakan teman-teman saya yang kurang pantas yang dilakukan kepada saya. Saat itu yang saya lakukan diam, dan terus mereka mengejek dan melakukan bullying tersebut. Sedih ya, karena saya sudah jauh dari ibu, jauh dari kakak, dan tinggal dengan saudara.
Dan menurut saya ketika saya sudah besar, ternyata peristiwa itu sangat menyakitkan, dimana yang seharusnya di usia anak-anak, yang seharusnya saya bersenang-senang, tapi harus merasakan itu semua. Kurang lebih 2 tahun 3 tahun saya merasa tidak ditemani di kelas, di lingkungan rumah, dan itu menyedihkan. Kemudian setelah saya lulus dari SD, kami bertiga, ibu dan kakak saya kembali tinggal bersama. Saya akhirnya pulang kampung. Saya merasa beban itu hilang, dan terjadi suatu peristiwa yang tidak saya duga dan sangat membuat saya terpukul, yaitu ibu saya meninggal. 1 bulan kami bersama, tiba-tiba beliau meninggalkan saya dan kakak saya selamanya. Saat itu benar-benar titik terendah selama hidup saya, karena saya tidak lagi mendapatkan perhatian dari orang tua, dan saya bingung apa yang harus saya lakukan. Dan akhirnya saya memutuskan dan kakak saya menaruh saya di suatu pesantren di salah satu kota di Jawa Timur. Kemudian yang awalnya tujuan saya ditempatkan di pesantren itu untuk menghilangkan kesepian, namun ternyata yang saya alami balik, kejadian di masa SD terulang. Suatu yang saya takutkan kembali terjadi, dan sampai sekarang saya ingat muka-muka orang yang merendahkan saya saat itu. Ada beberapa yang mungkin ini sangat keterlaluan dan saya sampaikan di sini. Salah satunya ketika saya di pesantren itu, saya diam karena saya masih terpukul dengan meninggalnya ibu. Tapi terjadi sesuatu yang menurut saya, dan bahkan saat ini saya masih berpikir kenapa orang-orang itu melakukan hal itu. Perlakuan yang saya alami salah satunya ketika saya berada di kamar. Saat itu saya mau tidur, entah apa yang mereka pikirkan sehingga mereka membuang sampah di tempat tidur saya dari atas jendela. Kemudian mereka melempar kamar saya dengan besi, dan itu merusak fasilitas pesantren dan saya yang disalahkan. Saat itu saya hanya bisa nangis karena
tidak tahu kenapa orang-orang melakukan itu, dan menurut saya perlu adanya tindakan untuk saat ini ketika siswa atau siswi ataupun santriwati ketika mereka melakukan perlakuan yang kurang mengenakan untuk ditindak. Dan harapan saya untuk anak-anak yang mengalami hal senasib, mengalami tindakan yang tidak mengenakan, mungkin alternatifnya bisa lebih dekat dengan keluarganya, jangan menyendiri. Carilah teman yang sekiranya dia bisa mengerti, dan tolong untuk teman-teman yang saat ini merasa memperlakukan temannya semena-mena, tolong dihentikan, karena Anda tidak tahu apa yang mereka alami di kehidupannya. Dan tolong hargai dan perlakukan seperti manusia. Itu yang bisa saya sampaikan. Boleh kasih clue tentang apa? Selain membuang sampah di tempat, waktu SD itu diapain aja? Membulinya atau diejek, dipukul? Pembulian saat ini kan macam-macam. Ya, Yang Anda ingat? seingat saya selain hal tadi adalah ketika nama saya tidak lagi disebutkan, melainkan dengan nama yang jelek atau penghinaan terhadap fisik terutama, dan itu menyakitkan. Apakah pernah sampai Anda itu dipukul, dilempar? Kan banyak sekarang pembulian yang seperti itu. Apakah pernah? Kalau seperti itu mungkin ketika karena waktu itu saya masih SMP, dikeroyok, dan saya diam karena nggak tahu harus bagaimana. Iya, dan sampai sekarang tidak pernah saya ceritakan. Tapi dari pengalaman seperti itu, sebenarnya saya saat ini alhamdulillah tidak mengalami itu, tapi saya belajar hal yang ternyata manusia juga lupa dan mungkin tidak bisa memanusiakan. Sudah. Terima kasih untuk Mas AR telah memberikan cerita yang menarik untuk kita, pembelajaran untuk kita juga. Ada pesan terakhir tidak untuk anak-anak yang masih membuli temannya? Ini sedikit dari saya untuk yang melihat video ini, dan pelaku dari tindakan pembulian terhadap temannya sendiri, tolong dihentikan. Dan mulai sekarang hargailah temanmu itu, karena kalian tidak tahu sepahit apa hidupnya, dan mungkin temanmu itu sedang membutuhkan perhatianmu, tapi kamu malah
membulinya, dan itu tidak baik. Dan untuk mereka yang atau teman-teman yang sekarang merasa terasingkan, merasa terkucilkan, tidak perlu khawatir. Jika mereka melakukan hal itu, diam dan mungkin hindari lingkungan yang seperti itu dan mulai mencari teman yang baru yang bisa mengerti kita. Sudah. Baik, terima kasih saya ucapkan. Ya, sama-sama.